Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halil Wirasani. Nama saya Yuliana Nespawati. Nama saya Pia Ilistina. Saya Siti Subii Mariani. Kami dari mahasiswa STMIK Zainuddin NW Anjani, jurusan Teknik Informatika. Oke, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem operasi, pengertian, Tujuan, Fungsi, dan jenis-jenis. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Nah, di sini kita mengetahui bahwa sistem operasi itu untuk mengatur komputer kita. Jika tidak ada sistem operasi, maka aplikasi yang ada pada komputer kita tidak dapat dijalankan. tujuan dalam sistem operasi, melakukan efisiensi. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya digunakan secara efisien, memberikan kemudahan. Nah, adanya sistem operasi ini bisa memudahkan komputer oleh para penggunanya. Kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer. Secara sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Fungsi sistem operasi. Di sini, fungsi sistem operasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, melakukan booting. Digunakan untuk mengelola sistem operasi perangkat. Yang kedua, manajemen proses. Digunakan untuk melakukan sistem operasi, mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan, dan berbagai informasi. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu loading and execution. Adalah sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program. Kemudian keamanan data, yaitu sistem operasi berperan melindungi data pengguna dari serangan siber. Kemudian fungsi sistem operasi yang terakhir adalah kontrol perangkat, yaitu fungsi sistem operasi untuk memungkinkan pengguna untuk mengizinkan atau memblokir akses ke perangkat tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Ada banyak jenis sistem operasi termasuk Android. Jenis sistem operasi terakhir yang bisa dimanfaatkan banyak user adalah Android. Walaupun lebih sering dikatakan dengan teknologi smartphone, sistem operasi fleksibel ini juga ditemukan tablet convertible. Hasilnya, ketika kamu mengenakan keyboard dan mouse tambahan, tablet tersebut dapat dikategorikan sebagai komputer berbasis Android. Kelebihan sistem ini adalah sifatnya yang open source, mendukung widget dari pihak ketiga, dan efektif untuk keperluan multitasking. Selanjutnya ada macOS. macOS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple, layaknya produk Apple lainnya. macOS memiliki user interface yang sangat simpel dan mudah dipahami. Sistem operasi ini tidak dapat digunakan di semua keluaran Apple. Menurutnya, semua terkoneksi dalam satu ID Apple yang sama. Salah satu sistem operasi yang populer adalah Windows.
Dilansir dari Techstern, Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia selama 2 dekade. Sistem operasi ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Microsoft INC. Kemudian, Windows terus mengalami perkembangan yang pesat dari segi fungsi, tampilan, dan kualitasnya. Hingga artikel ini ditulis versi terbaru Windows 10 yang diluncurkan pada 2015. Salah satu sistem operasi yang populer selain Windows adalah Linux. Sistem operasi yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang programmer bernama Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux menjadi salah satu sistem operasi favorit pada programmer. Maka, tak heran jika Linux banyak digunakan di server korporasi, sains, dan sistem komputer code. Seperti ditulis oleh John, selain itu Linux juga memiliki sifat open source tersebut. Linux bisa memiliki perkembangan yang sangat pesat karena dikembangkan oleh banyak orang. Sekian hasil persentase dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.